Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marniati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 yakni pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan fasilitator dan pengajar praktik yang hebat, Ibu Detranda Asrawati MPD dan Bapak Fatika Abdullah MPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih baik. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Kelas. Memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain dan membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Dan memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. 2. Di lingkungan sekolah. Lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Manfaatkan sarana prasarana yang ada. Memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah dan gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Ketiga, di lingkungan sekitar. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan lingkungan, dan lain-lain. Dan ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Adapun contohnya dari ketujuh aset tersebut adalah 1. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. 2. Modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. 3. Contoh modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. 4. Contoh modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Contoh modal kelima.
Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan, workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Yang keenam, contoh modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Ketujuh, contoh modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, salat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lain seperti modul 1 dengan modul 3.2, di mana modul 1.1 guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2 sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan dengan modul lain seperti modul 2 dengan modul 3.2, di mana modul 2.1 guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2 dalam mengelola sumber daya seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga skala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Dan keterkaitan antara modul 3.1 dengan modul 3.2, di mana dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah. Before, sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain: 1. Terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 2. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 3. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Dan yang keempat, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.